Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Carita Berdayana Leo Anak, mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang teori pembangunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dari pembangunan. Pembangunan adalah konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek. Karena berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, multitafsir karena melibatkan beragam perspektif dan cara pandang yang berbeda, bahkan multi konteks karena kadang konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks atau konstelasi rezim tertentu. Menurut Mabogunje, misalnya mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif antara lain yang pertama, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini terutama berkembang setelah Perang Dunia Kedua yang cenderung menekankan pada aspek makro, struktural yang menekankan pada produktivitas dari komoditasi ekonomi melalui investasi. Yang kedua, pembangunan sebagai modernisasi. Pendekatan ini pada dasarnya adalah varian dan orientasi ekonomi pada umumnya, namun pendekatan ini fokus pada upaya untuk mengubah aspek sosial, psikologi, dan politik dalam proses pembangunan. Yang ketiga yaitu pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan. Perspektif ini sebetulnya adalah perspektif lain dari pendekatan ekonomi dan modernisasi yang tidak cukup berhasil memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di negara yang sedang berkembang yang justru menghadirkan banyak persoalan lainnya. Pembangunan sebagai distribusi keadilan menaruh perhatian pada isu utama yaitu daya akses terhadap sumber daya publik atau public goods oleh kelompok sosial yang berbeda yang disediakan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Pendekatan ini terutama diilhami oleh perspektif Marxis yang mempersoalkan aspek struktural yaitu mekanisme produksi dan distribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Fokus mereka terutama pada pengembangan ini adalah kapitalisme industri yang sangat menentukan muncul ketimpangan distribusi sumber daya dan munculnya ketimpangan dan kemiskinan di negara yang sedang berkembang. Pembangunan sebagaimana yang dikemukakan Alexander yang memiliki makna yang beragam. Baginya pembangunan adalah proses fundamental terkait dengan perubahan masyarakat, terkait dengan aspek ekonomi, sosial, kultural, politik, dan sistem nilai dari masyarakat itu sendiri. Mengutip dari Alexander, baginya konsep pembangunan adalah evaluatif subjek sekaligus makna yang objektif dan empiris. Berikutnya adalah dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan, yaitu yang pertama, dimensi ekonomi atau indikator pembangunan berbasis indikator ekonomi terutama berkaitan dengan income per kapita. Aspek ini selalu merujuk pada upaya merekam aktivitas ekonomi khususnya menyangkut produksi barang dan jasa. Yang berikut struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan. Hal ini berkaitan dengan transformasi struktural ekonomi dan sosial termaksud perubahan komposisi tenaga kerja di sektor pertanian, manufaktur, dan servis. Yang ketiga, gejala urbanisasi. Kondisi ini berkaitan dengan pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri yang akan mendorong proses urbanisasi. Yang keempat, tingkat tabungan atau kemajuan ekonomi dapat juga ditunjukkan oleh tingkat tabungan masyarakat dari aktivitas ekonominya, terutama di sektor manufaktur yang terus meningkat. Berikutnya akan saya jelaskan sini adalah indikator kesejahteraan. Sejak Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan menjadi aspek penting dalam indikator pembangunan. Beberapa lembaga dunia secara intensif melakukan survei terhadap dimensi sosial dalam pembangunan ini seperti keterpenuhan gizi, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Ketiga, indikator sosiologis. Aspek ini fokus pada perubahan karakter dan struktur sosial yang makin kompleks seperti munculnya beragam organisasi kemasyarakatan yang berbasiskan pada banyak aspek seperti jenis kelamin, pekerjaan, kelompok sosial, dan sebagainya. Yang keempat yaitu indikator politik. Aspek ini terutama berkaitan dengan mulai stabilnya institusi formal yang berfungsi secara lebih maksimal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik, dan sebagainya. Sedangkan Todaro mengembangkan konsep pembangunan dengan penekanan yang kuat pula pada aspek ekonomi yang disebut sebagai pendekatan atau ukuran tradisional. Dalam perspektif ekonomi murni, Todarno cenderung mengartikan pembangunan dalam cakupan kapasitas perekonomian nasional yang kondisi awal ekonominya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama.
Ada pula menurut Winarno sendiri dengan merujuk pada Hettne kemudian menjelaskan dimensi perdebatan dalam teori pembangunan yang dikelompokkan dalam dua kecenderungan, yaitu dimensi positif normatif dan dimensi formal substantif. Di sini Hettne menjelaskan bahwa sebagai kecenderungan pasca Perang Dunia Kedua, teori pembangunan dalam wataknya bersifat tersirat watak normatif yang terutama berkembang pada tahun 1970-an. Gejala ini disebut sebagai normatisme. Orientasinya adalah suatu masyarakat ideal, yakni suatu masyarakat yang mempunyai kepentingan yang dibatasi oleh kepentingan orang lain, terutama jika kita tidak berpedoman pada nilai yang berlaku pada orang lain. Sedangkan dimensi formal substantif pada sisi yang lainnya mempertentangkan pendekatan formal di mana pembangunan diartikan dari sejumlah tujuan umum serta indikator terukur yang bisa digabungkan ke dalam suatu model prediktif dengan pendekatan substantif di mana pembangunan melibatkan perubahan sejarah dari hal-hal yang lebih majemuk, kualitatif, dan kurang bisa diramaikan sebelumnya. Catatan penting tentang perkembangan konsep pembangunan ditulis oleh Faki. Baginya, sebagai salah satu dari teori perubahan sosial, teori pembangunan telah menjadi arus utama yang mendominasi dan mempengaruhi pemikiran secara global, terutama di negara dunia ketiga. Dalam konteks Indonesia, kata pembangunan menjadi diskursus dominan yang erat kaitannya dengan pemerintahan Orde Baru, di mana bisa disimak kabinet pemerintahan yang selalu dikaitkan dengan pembangunan. Di sini pembangunan bahkan cenderung disamakan dengan konotasi politik dan ideologi tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam basis pemahaman. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain. Lingkup perubahan terdapat dua yaitu mikro dan makro. Mikro yang artinya individu dan komunitas, dan makro yang artinya sistem dan struktur. Kategorial perubahan sosial ada 4, yaitu berdasarkan waktu, sifat, hasil, dan sumber. Waktu perubahan, cepat dan lambat, sifat, linear dan siklus, hasil, progres dan regres, sumber, materialistik, dan ide atau nilai ideologi, dan lain-lain. Yang berikut ragam teori pembangunan. Misalnya dalam fenomena kemiskinan, jika kita melihat persoalan internal, maka kita bisa menggunakan teori modernisasi, dan jika melihat personal eksternal, relasi, kita bisa menggunakan teori Marxis atau ketergantungan. Yang berikut teori modernisasi klasik. Asumsi teoritis dan metodologi terbagi atas 4, yaitu modernisasi merupakan proses bertahap. Yang kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi atau eropanisasi atau amerikanisasi. Yang ketiga, modernisasi sebagai proses yang tidak bergerak mundur dan progresif. Yang keempat, modernisasi memerlukan waktu panjang atau evolusioner. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik atau McClellan, motivasi berprestasi. McClellan mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. Negara yang masyarakatnya memiliki derajat yang tinggi, kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi negara tersebut tinggi. In-class atau manusia modern. In-class merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modernisasi akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang berikut, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Yang berikutnya, manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Yang berikut, manusia modern memiliki rencana jangka panjang, dan manusia modern aktif terlibat dalam percaturan politik. Etika Protestan menurut Max Weber. Max Weber mengungkapkan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya agama. Ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan, Calvin, termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Yang berikutnya, kritik terhadap teori modernisasi.
Yang pertama tentang gerak pembangunan. Atas konsep linier, teori ini dianggap etnosentrisme yang berorientasi Eropa dan Amerika. Kategori maju, terkebelakang, modern, tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis. Yang kedua tentang nilai tradisional. Mengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi pertentangan antara tradisi. Yang kedua, bagi mereka masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Yang berikut teori ketergantungan. Kerangka awal teori ketergantungan yaitu yang pertama Raoul Prebisch-Ekla, yaitu kritik tentang pembagian kerja internasional. Yang kedua Andre Gunder Frank, yaitu tentang pembangunan dan keterbelakangan. Yang ketiga Dos Santos, yaitu tentang struktur ketergantungan. Berikut 3 bentuk ketergantungan, yaitu ketergantungan kolonial, yang kedua ketergantungan industri keuangan, yang ketiga ketergantungan teknologi industri. Yang berikut asumsi dasar dari teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Berikutnya adalah teori sistem dunia. Yang pertama, sejarah. Perdebatan teori modernisasi atau teori ketergantungan, kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia, munculnya negara-negara di Asia Timur, Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, dan adanya krisis di negara-negara sosialis. Yang berikut persoalan kutub utara. Yang pertama, Waterlooian kritik terhadap model dua kutub, yaitu sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyaknya negara yang sebenarnya tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Yang berikut trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasannya karena pola dua kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia, perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah yang baru yang lebih efisien atau laba optimum. Yang berikut, jika negara semi pinggiran tidak ada, bisa menciptakan krisis ekonomi, krisis politik. Berikut adalah karakteristik negara semi pinggiran. Yang pertama, memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang. Yang kedua, campur tangan negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Yang berikut, dari pinggiran ke semi pinggiran. Melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan, yaitu yang pertama menangkap dan memanfaatkan kesempatan, yang kedua strategi promosi dan undangan, yang ketiga strategi kemandirian. Dari semi pinggiran ke sentral terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Yang berikut memperbesar pasar domestik dan dari dalam negeri. Yang berikutnya menetapkan tarif bagi barang import. Yang berikut kebijakan subsidi, dan yang terakhir yaitu promosi bahkan propaganda ideologi. Sekian hasil review materi teori pembangunan saya. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.